Mas, kalau kita bicara budaya di Jawa ya Mas ya, tentunya banyak sekali yang harus kita lestarikan. Seperti kita merawat alam kita ya, kita datang ke punden ya, kita menghormatinya. Berjasa sekali untuk tempat yang kita tinggali sekarang. Kalau nggak ada beliau ya mungkin tempat kita mungkin masih jadi hutan ya Mas ya, nggak jadi desa ya. Ini banyak sekali yang kalau kita datang ke punden mengatakan sesat, kita mendoakan jin dan sebagainya Mas. Nah, bicara tentang kepercayaan di Pulau Jawa ya, terlepas dari adanya agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain yang sudah resmi di negara kita, kebanyakan dari orang-orang menganggap bahwa orang-orang Jawa mempunyai agama sendiri Mas. Ada yang mengatakan Kapitayan Mas, ini agamanya orang Jawa, dan juga ada yang mengatakan orang Islam yang nggak sholat. Nah itu Islam kejawen katanya Mas. Kalau kita bicara keyakinan terhadap Tuhan ya kita juga yakin ya adanya Tuhan itu Mas ya. Terlepas dari cara kita berdoa, mengenal Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan kan itu pilihan masing-masing. Ada juga yang mengatakan orang kejawen, orang yang gak sholat ini kafir Mas. Ini kalau menurut Mas Wahyu gimana Mas tentang pendapat yang seperti ini Mas? Ya, memang betul Mas ya. Jadi jauh sebelum ada agama, masyarakat kita ya, orang Indonesia, orang pribumi ini sudah bertuhan, kan begitu. Nah, kemudian kita ini juga hidup tentunya atas dasar warisan daripada para leluhur kita, termasuk di dalam berbudaya. Nah, kalau tadi disampaikan Mas Yahya, kita itu melestarikan budaya salah satunya dengan kita datang ke punden ya. Kemudian dikatakan di situ bahwa kita ini menyembah jin, menyembah setan. Ini hanya untuk orang-orang yang kurang pinter Mas ya, atau mungkin nggak pinter sama sekali. Ya, nggak ngerti, nggak paham, nggak pinter, dan mungkin nggak kepingin ngerti juga. Lawang Tuhan saja nggak butuh disembah. Tuhan juga nggak minta untuk disembah. Apalagi menyembah setan, menyembah demit, menyembah jin, sak pitunggalane, buat apa? Jadi ya, kita ke punden itu dalam rangka kita ini melestarikan budaya dari para leluhur kita. Kita mengakui bahwa punden itu merupakan tempat atau dimakamkannya seorang pahlawan. Kita anggap pahlawan Mas ya. Karena leluhur yang dimakamkan di punden itu merupakan leluhur yang dulu memang berjasa sekali di wilayah tersebut gitu loh. Orang yang babat alas buka desa itu disebut leluhur Mas Yahya. Nah kemudian dimakamkan di punden. Nah, jadi dijenengno punden gitu loh Mas Yahya. Bedah Kerawang. Nah kita ke sana ini sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kalau nggak ada orang tersebut, belum tentu ada desa ini atau wilayah tertentu itu. Karena apa? Bisa jadi masih hutan belantara, kan begitu. Jadi orang yang masuk ke desa itu pertama kali sampai didirikan sebuah desa, dulunya kan luar biasa perjuangannya. Baik dengan alam nyata maupun dengan alam gaibnya. Itu nggak bisa dipungkiri. Berarti bisa dikatakan orang tersebut juga orang yang memiliki kelebihan. Jadi kita datang ke sana itu dalam rangka itu. Melestarikan. Supaya nggak sampai hilang itu Mas Yahya, punden itu Mas Yahya. Tetap terawat. Supaya anak cucu kita ngerti. Ini loh cikal bakal. Ini loh asal usulnya desa ini didirikan. Jadi terus dilestarikan. Ben nggak gawe sak penake dhewe. Bukan sulapan ini soalnya Mas Yahya. Penuh perjuangan ya untuk buka desa ini. Nah, kok dikatakan murtad, dikatakan musyrik, dikatakan kafir dan lain sebagainya. Ya ini kadang repot ya, orang itu kalau sudah terkena doktrin agama itu kadang cara berpikirnya sudah
nggak bisa jernih lagi. Nah, kemudian kita bicara budaya, warisan dari leluhur kita. Dulu kita ini juga, wah benar-benar luar biasa Mas Yahya. Kita ini dulu kan mayoritas petani ya Mas ya. Kita ini mau nanam apa-apa itu loh, kita ini harus melakukan selamatan Mas Yahya. Kita bakar dupa, bakar kemenyan. Itu juga sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kita mau panen juga demikian, selamatan lagi, makan-makan dengan tetangga kiri kanan. Bentuk kerukunan. Itu juga ucapan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi bukan dalam rangka kita ini menyembah setan. Tuhan aja nggak butuh disembah kok nyembah setan. Jadi dari situ kita mengucap syukur. Kita datang ke sumber besar, ke pohon besar dalam rangka apa? Mengucap syukur. Ada pohon besar yang rindang, kita masih bisa berteduh di bawahnya. Betul enggak? Betul. Ada sumber yang besar, kita jaga di situ supaya apa sih? Supaya tetap dirawat, dilestarikan terus. Nanti kalau sudah kekeringan, katanya diuji. Padahal sumbernya enggak kita rawat. Nanti kalau longsor, kalau banjir, katanya diuji. Ya, padahal itu terjadi karena keserakahan kita. Pohonnya kita tebangi, kita ganti, kita tanami pisang. Ya akarnya tidak bisa nyimpen air, betul enggak? Betul. Sumbernya jadi kecil. Kemudian kalau kena hujan, ada air hujan yang besar, nggak bisa nampung. Longsor, banjir. Sungai juga demikian, dibuangi sampah dan lain sebagainya. Nah inilah, ayo budaya-budaya seperti ini, ayo kita wariskan, ya kita lestarikan kepada generasi penerus kita, kepada anak cucu kita. Boleh kita mengikuti keyakinan beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing, tapi tidak terus kita ini dibutakan, Mas Yahya. Oke, kembali lagi ke pernyataan tentang kejawen yang dianggap sesat, Islam KTP, kafir ya, dan sebagainya. Itu gimana Mas? Nah Islam ini kalau nggak KTP, terus untuk membuktikan itu ditaruh di mana secara legalitas. Kristen juga demikian. Hindu juga demikian, ditaruh di KTP, betul enggak? Betul. Sing butuh sopo? Sing butuh pemerintah. Sebetulnya kita ini enggak butuh. Kalau pemerintah enggak bikin aturan, harus ada kolom agama, ya mungkin enggak perlu diisi, enggak ada masalah, Thomas. Tapi kan karena ini ada kebutuhan Ada di dalam kepentingannya. aturan sebuah pemerintahan ini tadi. Tetapi kemudian, Mas Yahya, kalau kita masuk di dalam spiritualnya, kalau tadi Mas Yahya katakan bahwa orang kejawen dikatakan murtad kafir karena enggak sholat, dikatakan Islamnya Islam KTP, lah bodoh amat. Urusan saya dengan Tuhan saya itu pribadi urusan saya. Ngapain Mas Yahya mau ikut-ikut? Mas Yahya urusi saja urusan Mas Yahya. Kamu mau sholat dengan caramu, ya monggo silahkan. Saya sholat dengan cara saya. Tetapi bukan berarti kemudian sholat itu tidak baik. Sholat itu sebetulnya bagus, Mas Yahya. Kalau kita paham, kita jalankan secara syariatnya, hakikatnya kita juga ngerti. Jadi kita datang ke musola, kita datang ke masjid, kita datang ke gereja, kita datang ke vihara, itu dalam bentuk kerukunan antar umat beragama, Mas Yahya. Jadi ketemu dengan teman, jadi ketemu dengan tetangga kiri kanan, jadi rukun. Jadi ada nilai plus. Kita berbincang mungkin tentang pekerjaan juga setelah kita menjalankan ibadah sholat itu tadi. Jadi ini kalau dijalankan juga bagus Mas Yahya. Tapi ngerti hakikatnya. Nggak hanya syariatnya saja yang dijalankan. Nah kemudian kalau untuk orang Jawa kenapa jarang sekali ya? Orang Jawa itu yang kuno-kuno jarang Mas Yahya. Sholat itu jarang. Nah, tapi bukan nggak sholat. Maksudnya sholat secara syariat beragama ini loh yang jarang dilakukan atau bahkan tidak. Tetapi sholat secara pribadi, hakikatnya, ya dijalankan Thomas. Orang dulu itu khususnya orang Jawa kalau sholat itu nggak ambek nyanyi, nggak ambek gerakan, nggak ambek kakan gaya Mas Yahya. Mohon maaf. Justru sholatnya itu dengan duduk diam. Jumeneng, wening, nyawiji karo Gusti.
lebih meredam Mas Yahya, mengendalikan seluruh unsur kehidupan yang ada di pola pikirnya ini tadi dan masuk ke dalam batiniahnya untuk masuk ke dalam unsur ilahinya. Jadi ya itulah bedanya ya, itu bedanya. Tapi kembali lagi kan semua tergantung pribadi masing-masing. Mas Yahya nyamannya yang mana, sukanya menjalankan yang mana, dan itu adalah hak seluruh bangsa Indonesia khususnya, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Kalau masuk ke urusan kafir murtad, ya wis kono-kono, silahkan. Buat saya justru yang terpenting itu adalah ayo kita terus berbuat yang benar, kita berbuat yang baik sebisa kita, semampu kita, tanpa harus kita mencela, tanpa harus kita menghujat, tanpa harus kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Oke, ada banyak sekali Mas yang mengatakan Tuhannya orang Jawa itu siapa, itu kan. Kalau Islam kan Allah ya, kalau di Kristen Tuhan. Sebenarnya ini kan cuma penyebutan ya Mas ya. Tuhan kan satu aja. Ini gimana Mas? Gini loh, Biar nggak salah paham orang-orang Mas. ya mau salah paham, mau salah enggak ya itu hak masing-masing ya. Sekali lagi, apa yang benar menurut saya belum tentu benar menurut teman-teman. Apa yang menurut teman-teman baik juga belum tentu menurut saya baik. Jadi kita saling menghargai saja. Tapi kalau kita bicara Tuhan, sekali lagi, kita ini kan hanya mengakui, meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Sejatinya kita ini kan sama-sama tidak tahu gitu loh ya. Tapi kalau untuk orang Jawa sebetulnya paham Mas Yahya. Ya, kita itu tidak perlu mencari ke sana kemari ya. Bahkan tidak harus kita itu beragama untuk kita mengenal dan dekat dengan Tuhan. Sejatinya kalau kita mau masuk ke dalam diri kita, ya kita akan mengenali siapa Tuhan kita. Jadi Tuhan itu, mohon maaf, miliknya siapapun yang mau mengakui dan mengimani. Paham ya? Jadi bukan miliknya agama A, agama B, agama C, atau kebangsaan mana, ya, warga negara mana. Enggak, Tuhan itu ya miliknya siapapun yang mau meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Ada juga kalau orang Kejawen itu mengatakan, ya Tuhan itu ya Gusti Mas ya, bagusnya hati. Jadi sebagus-bagusnya hati kita, pikiran kita, intinya bisa mengendalikan pikiran dan hati kita. Ya wis, itu namanya kita itu sudah dekat dengan Yang Maha Kuasa atau dengan Tuhan kita Mas ya. Ada juga yang menanyakan Mas ya, kitabnya Kejawen itu apa? Kitab apa? Kitabnya orang Kejawen adalah kitab kehidupan pribadinya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut Mas Yahya. Dohir dan juga batin. Jadi seluruh unsur kehidupan yang ada di dalam diri pribadi ini, itu adalah kitabnya orang Kejawen. Enggak ikut-ikutan kitabnya orang dari luar negeri yang dianut. Tapi kitab dari buku pribadi, bagaimana dia bisa menghargai dirinya, maka dia bisa menghargai orang lain. Ya, dia merawat dirinya, berarti dia merawat alam semesta, menjaga seluruh keseimbangan atau keselarasan hidup. Itu kitabnya orang Kejawen Mas Yahya. Jadi orang Kejawen itu lebih menggunakan pikiran dan hatinya untuk mewujudkan bahwa dia itu bertuhan.